kuliah elemen struktur baja. Kali ini kita belajar tentang contoh perhitungan, ya, contoh cara perhitungan baut pada sambungan konsol. Ya, jadi ini contoh soalnya seperti ini. Jadi suatu sambungan konsol seperti tergambar. Nanti gambarnya ada ini, gambarnya ini ya. Nah, ini WF 500 200 10 16 dengan mutu baja 37, tipe bautnya diameter 30 mili, mutunya adalah A325. Kita diminta untuk menghitung dengan 3 cara ini: cara titik putar, cara luasan transformasi, dan cara ultimate. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada P 75 ton dengan jarak dari kolom ini 250 mili. Kalau dia ada di sini, maka dia adalah merupakan geser murni. Tapi kalau ada dia jarak 250, maka dia punya momen di sini. Nah, kita lihat bautnya kita pasang seperti ini. Jadi jarak 85 mili, 85 mili ya. Terus kemudian terakhir di sini 80 mili, ini sisanya. Yang pertama, kita harus melihat kemampuannya si baut tadi itu yang kita pasang. Nah, diameternya 3, maka luas bautnya itu AB-nya adalah 7065 cm persegi. Ya, jadi 7,065 cm persegi. Kemampuan gesernya dia adalah V, ya, faktor reduksi, kemudian FNV dari tabel, ya, dari tabel J3 itu, kemudian kalikan luas. Ini adalah 24215,3. Nah, kemudian kemampuan tumpunya dia adalah 1,2 LCTFU, ya. Harus lebih kecil dari 2,4 DTFU. Ini ada beberapa macam dari teori yang kemarin kita sampaikan pada video sebelumnya. Kita ambil yang ini, J3 strip 6A, ya. Jadi dia deformasi lubang baut pada beban layan, suatu perhitungan yang didesain. Jadi dia termasuk desain. Kalau dia tidak termasuk bagian dari desain, kita ambil yang ini, ya. Jadi ini kita ambil yang ini, kemudian kita cek, ternyata dia 39072, ya, masih lebih kecil daripada ini 2,4 FDT, ya, 2,4. Ini DT, diameter lubangnya itu sama dengan diameter baut, ya. Ini adalah 1,6 kali 370. Ini baja 37-nya, ya. T-nya 1,6, ya. Tebal plat ini 1,6 kali 3700, ya. Kemudian ketemunya ini. Oke. Kemudian kita lihat RU-nya adalah VRN dikalikan reduksinya 0,75 ketemu 29304. Kemudian kemampuan tariknya dia adalah VFNT kali AB. FNT juga dari tabel D3, sudah pernah saya utarakan, ya, pada kuliah sebelumnya. Ketemunya 32852. Nah, kemudian kita coba yang cara A, ngitung dengan pendekatan titik putar. Dia punya PU 75, kemudian kemampuan gesernya, ya, masing-masing baut itu menerima berapa beban gesernya itu dibagi 10, karena bautnya 2 deret, masing-masing 5. Ini bebannya dibagi 10 ketemu ini 7500, ya. Kemampuan gesernya baut itu 24215, jadi dia masih lebih kecil, masih oke. Akibat momen lentur, nah, karena dia punya jarak 250 tadi mili, ini 25 cm, kita hitung M-nya 1875 ton cm. Ya, sehingga beban tarik maksimum itu adalah TU max itu sama dengan MU kali D terjauh dikalikan sigma D kuadrat masing-masing baut ini. Dan ini 1875 dari sini, ya.
Ini dijadikan apa ini? Kilogram senti ya. Jadi kan kalau dikalikan kilogram senti kan tambah 0,3 ini. Nah, kemudian ini pada slide sebelumnya ini salah, 75 ini harusnya 34, ini jarak terjauh. Ketemunya ini 63 dibagi 4, 6375,000 dibagi 4335, ketemunya 14,750. Dia masih lebih kecil dari kemampuan tariknya baut. Dari mana ini? Ini dari sebelumnya ini ya, dari 325 mana tadi, 32852. Oh sorry ini kekuatan tarik ya, 32852 ini. Jadi ini ya. Kemudian kita kontrol interaksi. Kalau geser dan tarik menjadi satu, maka dia mempunyai angka FU per AB, ketemu AB-nya luas baut total ya. Kemudian luas baut satu ya, satu baut, ketemunya ini 1061. Dia lebih kecil dari 0,75 kali 4750, ketemu 3562. Kemudian FNT ini gabungan geser tarik ya. Ini kalau rumus ini pada teori sebelumnya kita lihat, dia ketemunya adalah 6139. Dia masih lebih kecil dari tabel ini tabel FNT-nya. Sudah oke. Kemudian RU-nya, kemampuannya dia yaitu kemampuan satu baut sama dengan 0,75 kali FNT aksen ini, ketemu 32529. Dia ini ya kemampuannya. Sedangkan TU maksimum yang terjadi hanya 14750. Jadi dia masih sangat kuat ya. Kali ini perbandingannya 32.000, yang terjadi cuma 14.000. Nah, ini cara yang kedua adalah cara transformasi. Transformasi itu kita membuat kesepadanan antara luasan baut dengan luasan plat ini yang. Jadi cara membuat padanan itu seperti ini. Jadi ini adalah miliknya baut, ini adalah miliknya yang tidak ada bautnya, yang plat. Nanti ada garis netral di sini. Caranya menghitung bagaimana? Kita lihat ini. Ya, jadi mencari garis netralnya itu menggunakan ini. Jadi setengah BYB itu kalau kita lihat gambar, setengah setengah YB ya. B kali YB kali setengah YB itu dari tengah-tengah sini ke garis netralnya ini. Itu harus sama dengan BE kalikan tinggi YA dikalikan setengah YA. Jadi ketemunya ini. Ya. Ini kalau dipadankan adalah ini setengahnya dicoret. Nah, sehingga YA per YB itu sama dengan akar B per B0. Kita lihat ini angkanya. Ya. Nah, kemudian sehingga YA itu sama dengan 3,47 ya, YB. YA dan YB sama dengan 50. Kita lihat ini di sini. Tadi YA tambah YB itu adalah 50. Sehingga YB-nya 11,2, YA-nya 38,8. Nah, sehingga ini yang kita ketemukan ini ya, jarak ini sudah ketemu, YA berapa, YB berapa, baru kita menghitung inersia. Inersianya kita hitung ini, luas inersia. Nah, ini sepertiga BYB pangkat 3 ditambah sepertiga BE kali YA pangkat 3. Ini dari mana? Ini sama dengan mencari garis netral inersia biasa, yaitu 1/12 BA pangkat 3 ditambah luas kali jarak kuadrat itu. Itu hasilnya ini. Jadi ketemu inersia baut adalah 41725 cm pangkat 4. Nah, kemudian momen yang terjadi tadi PU kali 25 tadi ini kilogram cm, sehingga F maksimum adalah M dikalikan Y terjauh ya, Y max dibagi dengan inersia baut. Y max-nya adalah 38,8 tadi dikurangi 8 yang ini. Yang 38,8 itu ini dikurangi 80 ini, 8 cm ya.
Nah, sehingga ketemunya 1384,1. Kemudian beban tarik pada baut teratas ya, sehingga dia adalah F max ini dikalikan luasan baut adalah 7065 9778,7. Nah, itu. Sehingga ini masih lebih kecil dari kemampuan tarik yang kita hitung pada awal tadi pekerjaan, pada awal perhitungan tadi ya, 32852 ini. Oke, masih ini 9.000, ini 32.000. Nah, sehingga kontrol interaksi geser dan tarik itu kita bandingkan dengan yang tadi, yang di sini. Yang geser dan tarik tadi kan ada ini, kemampuan geser dan tarik. Ya, ini adalah 32529. Maka kita bandingkan dengan itu dan dia masih lebih kecil. Masih oke. Ya, gitu. Nah, sekarang cara yang ketiga, cara ultimate. Cara ultimate ini adalah cara lain untuk menghitung kemampuan baut. Jadi di sini yang penting kita harus membuat ini persamaan ini yang kita perlu. Ini adalah keseimbangan antara gaya tekan dan gaya tarik. Ini gaya tekan, kalau kita lihat gambar seperti ini. Jadi daerah RC ini adalah tekan, ini tariknya. Jadi ini dibandingkan, ini harus imbang. Ini harus imbang ya, harus imbang. Tadi kita tahu sebelumnya kita sudah menghitung beban geser, kekuatan tarik ini sudah ada sebelumnya. Ya, kita menentukan ini. Nah, A-nya ini yang kita cari karena kita tidak tahu caranya A ini berapa. Karena kita membuat keseimbangan. Ini C ini harus sama dengan T ini semua. Ya, karena ada 2 deret maka dia ada 2T. Oke. Terus A-nya sehingga ketemu, A-nya adalah 6,8 cm. Ya, lebih kecil dari 8. Jadi dia anggap itu benar. A-nya adalah ini ya. A-nya ini adalah 6, berapa tadi? 6,8 cm. Nah, setelah itu kita menghitung momen nominalnya. Momen nominalnya itu adalah ini B kali A, ini adalah luas yang diarsir tadi dikalikan setengah A, itu adalah gaya ya. Ini luas dikalikan setengah A itu adalah gaya. Luas dikalikan FY itu adalah gaya. Ini luas dikalikan FY adalah gaya. Gaya dikalikan jarak menjadi momen. Ya, ini adalah faktor reduksinya, V-nya adalah 0,9. Ini ditambah T tadi adalah 2 kali T sigma Y ya. T-nya kan banyak tadi. Jadi T kali Y ini, T kali Y ini, T kali Y ini, T kali Y ini, T kali Y ini gitu ya. Nah, sehingga ketemu sigma VMN ketemu adalah ini, ketemu 0,9 setengah BA kuadrat kali FY tambah 2 kali T sigma Y. Kalau dihitung ketemunya ini angkanya. Yang ketemunya 6919067,46 kg cm. Ya. Jadi kemampuan baut tadi sekian ya. Ya, ini jauh lebih besar daripada ini. Ini berapa? 6 juta ya. 6 juta sekian kilogram centimeter. Sedangkan kemampuan bautnya dia adalah 1.800.000 ya. Jadi masih jauh ya. Jadi ini kemampuannya, ini yang terjadi cuman tadi 75 ke 250. Nah, jadi ketiga macam cara kita hitung, cara pendekatan titik putar, cara transformasi maupun cara ultimate, ketiga-tiganya menghasilkan pasangan baut yang kita gunakan cukup kuat. Nah, sekian contoh yang cara menghitung konsol. Untuk perhitungan yang lain nanti kita lihat video berikutnya. Selamat belajar, semoga bisa dimengerti. Jangan lupa di subscribe.